Iya. Wah, bukan Injil Yang benar Yesus yang mana? ya. Nah, itu pinter Bung Filipus. Shalom, sahabat Kodeks Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja ya. Amin. Ya, teman-teman yang dikasih Tuhan, di kesempatan ini saya akan mengajak kita melihat satu cuplikan video dari Bang Lois Prasetyo. Dia ada seorang apologet dan saya kenal baik dengan beliau. Nah, teman-teman, saya rindu men-sharekan video ini kepada teman-teman supaya kita juga dapat memahami, mengerti apa maksud daripada teks Alkitab yang dibaca oleh Ustadz Kenama dan dua orang rekannya ini. Mereka mencoba menafsirkan bahkan membelokkan dari setiap ajaran itu. Maksud saya ayat Alkitab tersebut. Padahal mereka tidak tahu sesungguhnya apa makna dari teks atau ayat yang mereka kutip. Nah, itulah sebabnya saya rindu supaya video ini juga dapat menjadi berkat bagi saudara dan juga kita tidak disesatkan dari kesalahpahaman, kengawuran dari Ustadz Kainama yang terus berusaha untuk mencari bahkan membenarkan dirinya sendiri dengan mengais-ngais di dalam kitabnya orang Kristen. Nah, mari kita bersama-sama dengarkan cuplikan videonya. Shalom Alaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas kembali trio kuek-kuek nih ya, Kainama, Filipus, dan juga Aristo, yang mana masih berlanjut tentang Injil juga nih cuy. Ya seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya, pakai ilmu ngawur, suka-suka sendiri, nggak jelas dan nggak masuk akal sebenarnya. Tapi ya biarlah, itu kan usaha dia untuk mau menyesatkan banyak orang. Ya kita sebagai orang Kristen yang berpegang pada kebenaran, kita luruskan tanpa jemu-jemu dan kita luruskan dengan santuy aja coy. Mari kita langsung aja dengar sekarang ocehan apa lagi yang dia mau sampaikan. Allah. Lalu dia bilang, Roma ayat pasal 1 ayat 1 sampai 5. Kita baca. Kita nggak comot-comot ayat. Ini semuanya dari kamu. Ini semua dari kamu. Kayaknya dia seperti comot-comot ayat agar kelihatan evangelis begitu ya. Ya, di sini Filipus bilang katanya saya comot-comot ayat supaya kelihatan evangelis. Gini loh Filipus, kamu kan pakai nama evangelis di depan namamu. Evangelis nggak ditentukan dari comot ayat cuy. Kalau semua orang dikasih gelar evangelis karena comot ayat, semua orang di Indonesia yang sudah ambil ayat jadi evangelis. Nggak semudah itu. Tapi ngomong-ngomong, saya bener loh evangelis loh. Ada SK-nya. Sejak 2016 saya evangelis di gereja. Kalau mau tunjukin SK saya bisa. Sekarang tunjukin dulu SK-mu itu. Kasih nama evangelis. Dari mana SK-mu? Ada nggak? Ya jelas nggak ada. Sekali lagi, evangelis nggak ditentuin dari comot ayat. Ngasal aja lu. Evangelis banget gitu loh. Padahal isinya cuma comot aja, nggak sesuai dengan tema. Roma 1 Kena kau. Roma 1 ayat 1 sampai 5. Roma 1 ayat 1 sampai 5. Kita mulai. Ini sampai saya tulis ini. Ya, silakan. Oke. Siap. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ya, sampai di situ saya waktu itu mengatakan memang saya ambil Roma 1 ayat 1 ini tentang Injil. Ya memang di situ jelas definisinya Injil itu jelas di situ. Nanti kita akan lihat. Dan di sini dibilang bagaimana Kainama mengikuti apa yang saya mau. Dia ambil dari Roma juga tentang Injil. Mari kita akan lihat. Iya. Wah, bukan Injil Yang benar Yesus yang mana? ya. Nah, itu pinter Bung Filipus. Ayat yang kedua. Allahu Akbar. Ayat kedua. Sampai di situ dia bilang bahwa oh ternyata bukan Injil Yesus. Dia ketawa ngakak kayak kuntilanak. Dan di situ ternyata memang Injil Allah. Kita lihat lagi di ayat yang kedua guys. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaran nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Nah, lu. Yang Ya, ketiga. terus
Di ayat kedua dijelaskan situ bahwa Injil itu udah disampaikan melalui para nabi. Ya memang, berita Alkitab itu beritanya tentang Injil, tentang kelahiran Yesus Kristus. Mau kamu cari di perjanjian lama ataupun perjanjian baru, semuanya tetap tentang Yesus. Makanya ada sebuah buku sekolah minggu nih. Kenalkan Yesus padaku judulnya. Buku ini dipakai di gereja kami untuk ngajar sekolah minggu. Bahkan anak sekolah minggu di gereja ini sudah tahu bahwa perjanjian lama, tulisan para nabi itu semuanya mengarah kepada Yesus. Jadi nggak perlu kamu ketawain. Anak-anak sekolah minggu saya lebih pintar dari kalian tuh. Kuek-kuek. Paham kalian? Di ayat pertama dan kedua dijelaskan di situ bahwa Injil Allah itu dipercayakan kepada Paulus. Nah, sekarang kita akan masuk ke ayat yang ketiga. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaran nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Nah, lu. Yang ketiga. Terus. Puas-puas aja lah. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Wow. Iya, sebentar. Sampai ayat 3 dulu. 4-5-nya nanti. Sebentar katanya. Kenapa? Panik. Kayak nama panik. Tadi kan Filipus bilang, Injil ternyata Injil Allah, bukan tentang Yesus, bukan Injil Yesus. Pas masuk di ayat ketiga, kayak nama panik. Sebentar. Kenapa dia bilang sebentar? Karena di ayat ketiga itu dijelaskan bahwa Injil itu tentang Yesus Kristus. Kita balik ke ayat ini lagi. Roma 1 ayat 1, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Memberitakan Injil Allah. Oke, sampai sini ya. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabinya dalam kitab-kitab suci tentang apa? Anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Berarti siapa? Injil itu tentang siapa? Tentang siapa di situ? Injil jelas tentang Yesus karena anaknya yang diperanakan dari daging menurut keturunan Daud. Itu siapa? Ya Yesus kan. Lah terus tadi Filipus ketawa, Aristo ketawa, Kainama ketawa ketika saya mengatakan Injil tentang Yesus Kristus. Itu kenapa coba? Kalian kutip ayat dan ketemu di ayat ketiga bahwa Injil itu tentang Yesus yang adalah anak Allah. Terus Kainama bilang, tunggu. Dia coba ngeles di situ. Kita akan lihat nanti dia ngeles. Tapi kita lihat di ayat 4. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Kebangkitannya dari orang mati. Bener kan bahwa Injil itu adalah tentang Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga, datang lagi. Itu Injil. Kamu mau bolak-balik di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan kemudian mau ambil di Roma, mau ambil di kitab manapun, semuanya itu konsisten bilang bahwa Injil itu adalah tentang Yesus Kristus. Makanya saya nggak pernah takut kalau mau bicara soal Injil ini. Karena yang otaknya nggak konsisten ya trio kuek-kuek ini gitu loh. Yang ketawanya yang satu kayak kuntilanak. Oke, sekarang kita lanjut dengar apa yang disampaikan Kainama. Injil yang dikabarkan oleh Paulus itu bukan Injil Yesus, tapi Injil Paulus. Nah, ini makin ngawur lagi. Mana ada Injil Paulus? Paulus memberitakan Injil tentang Yesus. Coba cari di Alkitab. Apakah pernah ada dikatakan inilah Injil tentang Paulus? Enggak ada. Injil tuh semuanya tentang Yesus. Cuman yang memberitakan itu bisa saja Paulus, yang memberitakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, dan lain-lain. Semua memberitakan Injil. Tapi Injil adalah tentang Yesus Kristus. Enggak ada Injil Paulus. Sekarang ambil satu kutipan saja Injil tentang Paulus. Biasakan ngutip ya, jangan ngomong kosong karena kalian tuduh saya comot-comot ayat. Sekarang terbukti siapa yang comot-comot, nggak tahu artinya kan. Ketawa lagi, ayo ketawa kuntilanak lagi. Ya puas kan? Roma
Roma 1 itu semua anak orok juga tahu, anak sekolah minggu itu baru masuk. Aduh asiknya naik kereta kecil. Kereta Ya, kecil itu buatan anak. Tuhan. Nah, oke. Anak sekolah minggu kecil tahu bahwa Roma itu bukan Injil Yesus. Sekali lagi, saudaraku sayang para jemaah Kristiani, jangan salah kaprah terhadap kain nama ini. Beta minta maaf juga. Roma itu bukan Injil. Roma itu tulisan tangan surat dari seorang Saulus. Surat Paulus. Yang adalah keluarga besar Herodes. Sekali lagi. Oke, sampai di sini ya. Sekarang gini loh. Saya nggak pernah bilang kitab Roma ini Injil. Semua orang Kristen di seluruh dunia ini nggak pernah bilang bahwa Roma ini Injil. Roma ini dalam Alkitab termasuk namanya surat-surat Paulus kepada jemaat di Roma. Nah ini kayak nama ngomong seolah-olah orang Kristen berpikir Roma ini adalah kitab Injil. Ngawur kan? Saya juga mengatakan bahwa dalam kitab Roma itu berisi tentang Injil, Injil tentang Yesus Kristus. Dan kitab Roma sendiri bukan Injil. Bagaimana orang Kristen taunya Injil? Ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu kitab Injil. Jadi Roma bukan kitab Injil, pakai nama. Makanya kalau Kristen tuh jangan cuma sampai sekolah minggu terus ngaku doktor gitu loh. Bagaimana? Paham Anda? Seorang laki-laki keluarga Herodes yang punya misi agenda untuk membunuh semua nabi-nabi yang ada di Israel. Betul. Dia tulis surat kepada orang Roma. Itu bukan Injil. Tidak pernah diilhamkan dari Roh Kudus, apalagi tidak pernah. Dia tulis surat. Nah, anak sekolah minggu juga tahu pakai nama itu. Tahu Roma bukan Injil. Bahkan anak sekolah minggu kami nih di sini tahu kalau Paulus itu dulu penganiaya orang-orang Kristen dan kemudian dia bertobat. Dia tidak lagi menganiaya orang Kristen tapi dia jadi rasul. Itu yang Anda nggak tahu kan? Makanya sekolah minggu tuh tamat. Jangan cuman ikut sampai di kelas kecil, pas kelas besar sudah mualaf. Makanya nggak ngerti ceritanya kan? Oke, kita lanjut ya. Yang bilang itu Injil setelah tahun 300. Beta tulis juga. Beta paling ini. Orang Ambon bilang Mama Gigi. Mama gigit. 351 Masehi, Konsili Kalkedon. Ini 351 Masehi, Konsili Kalkedon yang diteruskan di Konsili Trente tahun 1500. Baru itu Roma jadi Injil. Ngawur nggak? Ya ngawur lah. Sampai sekarang juga nggak ada orang pernah bilang Roma itu kitab Injil. Ngerti kayak nama. Kamu mau seakan-akan pakai data sejarah gereja. Sekarang siapa? Sebutkan satu orang yang mengatakan bahwa Roma itu Injil. Ya cuman kamu aja tuh. Roma itu nggak pernah dianggap sebagai kitab Injil. Ngawur. Ketawa-ketawa ngawur lagi. Ketawa kuntilanak dulu. Dulu tidak pernah ada Roma disebut Injil. Roma itu surat tulisan tangan kepada sahabat-sahabatnya Paulus, keluarga Herodes, pembunuh Yesus dan pengikut Yesus, kepada saudara-saudaranya di Roma. Itu orang sudah tahu semua. Betul. Bukan rahasia lagi. Bukan menyerang menghina Bible, tidak. Semua orang udah tahu. Roma itu bukan Injil. Roma itu surat. Nih ngawurnya sampai diubun-ubun nih. Katanya surat Roma adalah dikirim ke keluarganya yang adalah keluarga Herodes, penganiaya Kristus, penganiaya orang Kristen. Ini ngawur kan? Ini data dari mana kayak nama? Pertanggungjawabkanlah itu omonganmu. Ayo kita ketemu kapan? Via Google Meet lah, pertanggungjawabkan omonganmu bahwa kitab Roma itu ditujukan untuk keluarga Herodes, keluarganya Paulus. Harus belajar kamu salah kitab kamu ini. Ini saya bacakan latar belakang kitab Roma ya. Surat Roma ini merupakan surat Paulus yang paling panjang, paling teologis dan paling berpengaruh. Mungkin karena alasan itulah surat ini diletakkan di depan ke-13 suratnya yang lain. Nah, dibilang kan bahwa kitab Roma itu surat, bukan kitab Injil.
Paulus menulis surat ini dalam rangka pelayanan rasulinya kepada dunia, bukan Yahudi. Di surat Roma, Paulus meyakinkan orang percaya di Roma bahwa dia sudah berkali-kali merencanakan untuk memberitakan Injil kepada mereka, namun hingga saat ini kedatangannya masih dihalangi. Dia menegaskan kerinduan yang sungguh untuk mengunjungi mereka, sehingga mereka menyatakan rencananya untuk datang dengan segera. Di surat Roma, Paulus meyakinkan orang percaya di Roma. Jadi untuk orang percaya di Roma, bukan keluarga Herodes. Bagaimana ini Dr. Haifa Israel ini? Ngomong suka-suka aja, salah semuanya. Ya sudah, sebegini dulu dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ketawa kuntilanak dulu guys. Pintar Bung Filipus. Oke teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan video yang sudah kita dengarkan. Kiranya penjelasan yang sangat luar biasa, yang sangat dapat dipertanggungjawabkan dari Bang Lois Prasetyo, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan juga hati-hati. Perhatikan dari setiap orang yang coba-coba mengutip isi ayat Alkitab dan mengajarkan yang salah, supaya kita tidak disesatkan. Tuhan memberkati. Shalom.